Oke, kita lanjut ke bagian Git pada VS Code ya teman-teman. Yang pertama, kita bakal langsung bahas tentang Git Lens ya. Jadi Git Lens itu ekstensi untuk VS Code ya. Kalau teman-teman mau pasang ekstensinya, tinggal ke menu ekstensi, kemudian cari Git Lens di sini ya. Nanti dia otomatis bakal nyari Git Lens, dan nanti teman-teman tinggal klik install aja Git Lens yang dari GitKraken ini ya. Nanti ketika install diinstal, jangan lupa dibuka tutup dulu VS Code-nya ya. Karena di tempat aku udah aku install, jadi aku nggak perlu melakukan instalasi lagi lah. Aku asumsikan teman-teman udah install Git Lens-nya ya, dan udah buka tutup VS Code-nya ya. Jadi kita bakal bahas Git Lens dulu. Jadi Git Lens ini sangat membantu banget ya, khususnya ketika teman-teman akan melakukan pengecekan history yang ada di dalam file tersebut ya. Jadi yang mau aku highlight di sini adalah, coba teman-teman buka di salah satu foldernya ya, yang udah di-push. Aku coba index. Nah, sini bisa kelihatan ya. Coba zoom deh. Nah, di sini bisa kelihatan ya, ada tulisannya, Turu Sakti 3 days ago, add additional tanda seru. Ya, dan bahkan kalau kita hover, dia akan muncul sejenis kayak pop-up ya, dan di sini akan lebih dijelaskan lagi isinya apa aja dan yang berubah apa saja gitu loh. Sampai unique committee juga dilihatin ya. Ini kita bisa lihat ada E8 sama B36. Nah, jadi Gitless itu enaknya seperti ini ya. Kita jadi bisa tahu yang bikin kode ini itu siapa sih, dan yang terakhir kali melakukan perubahan pada blok kode ini siapa sih. Nah, itu kita bisa tahu semuanya gitu loh. Dan ini fungsinya adalah salah satunya ya, ketika nanti teman-teman menemukan sebuah isu, teman-teman bisa lihat siapa yang melakukan isu tersebut gitu loh. Dengan tujuan bukan menjatuhkan ya, tapi meminta pertanggungjawaban. Jadi supaya kita bisa memberitahu bahwa, oh ternyata kodenya yang seperti ini menyebabkan error ini gitu loh. Tolong diperbaiki ya. Ya entah dia bikin merge request baru atau pull request baru, yang jelas tujuannya untuk itu. Jadi bukan untuk menjatuhkan ya, tapi untuk memberitahu bahwa, codinganmu yang error nih. Jadi kayak gitu aja. Dan mudah-mudahan sih harapannya teman-teman yang diingetin seperti itu ya nggak marah juga ya. Karena harapannya ya kita bekerja secara tim ya, kita harus saling-saling membantu dan memberikan masukan juga gitu loh. Intinya sih berkembang bersama lah. Ya harapannya sih kerja kelompok atau kerja dalam tim seperti itu ya. Jadi nggak perlu saling blaming lah. Nah oke, itu untuk Gitless yang mau aku highlight ya, atau yang mau aku perkenalkan sebetulnya ya. Jadi teman-teman bisa lihat history file langsung ya, ketika teman-teman sedang melakukan perubahan kode atau ngoding gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau matiin ya tinggal dimatiin aja di ekstensinya. Sini bisa di disable ya. Kalau misalkan teman-teman merasa keganggu. Kemudian dinyalain ketika teman-teman ingin lihat ini codingan bekas siapa. Ya, gampangnya seperti itu. Oke, kemudian untuk Gitness sebetulnya masih banyak lagi ya yang bisa teman-teman lakukan ya. Di sini ada commit detail, ada commit ya. Bahkan kayaknya sih di sini kita juga bisa melakukan sejenis kayak GitHub ya. Dan sebetulnya sih ini bukan GitHub bawaan dari Gitlens, bukan. Melainkan ini adalah source control yang ada di VS Code gitu loh. Jadi sekalian kita bahas source control ya. Jadi Gitlens ini secara nggak langsung juga dia terkoneksi lah sama source controlnya yang ada di VS Code. Ya, kita bisa lihat di sini. Sekarang kita bahas source control ya. Udah bukan Gitlens lagi nih. Kita bisa di sini source controlnya bisa dibilang udah kecampur aduk ya sama Gitlens-nya. Mungkin kita matiin deh biar berasa murni ya source control yang ada di VS Code ya, biar nggak bingung. Siapa tahu ada yang nggak suka pakai Gitlens ya. Reload deh. Oke, udah di reload, source-nya aman ya. Kita coba ke source control. Nah, ini tampilan source control yang defaultnya dari VS Code ya. Lebih simple ya. Dan jujur sih kayaknya kalau menurutku lebih enak pakai Gitlens sih. Tapi itulah keuntungan lainnya menggunakan Gitlens ya. Source controlnya kelihatannya sih lebih powerful menurutku ya. Oke, contoh kasus di sini yang mau aku perkenalkan dari source control yang ada di VS Code adalah teman-teman juga bisa melakukan operasi git menggunakan source control yang ada di VS Code. Jadi pada dasarnya GitHub desktop, kemudian Git base command nggak perlu diinstal juga sebenarnya nggak apa-apa. Tapi biasanya orang pasti pakai salah satu dari kedua itu gitu loh. Bahkan teman-teman bisa explore lagi ya, nggak cuma kepatok sama GitHub desktop, masih ada GitKraken dan lain sebagainya lah. Tapi sini kita coba fokus ke source control yang ada di VS Code ya. Contohnya di sini aku melakukan perubahan sekali lagi deh. Aku kasih hello world satu lagi ya. Begitu di save, dia akan muncul file change-nya atau file yang udah kita ubah gitu ya. Sebenarnya caranya sama aja sih kayak GitHub desktop ya. Mirip-mirip lah. Kita nggak perlu jalanin komen. Kita tinggal klik kanan kalau mau nge-add ke to git ignore ya. Gampangnya. Jadi kita nggak perlu bikin file git ignore. Kemudian di sini ada tanda plus. Nah, stack change ini sama aja kayak kita jalanin git add. Jadi begitu kita klik plus, ini sama dengan kita melakukan git add. Kemudian baru kita masukin pesannya add another hello world. Baru kita melakukan commit. Itu sama aja kita seperti melakukan git commit strip m, kemudian pesan message-nya apa gitu ya. Jadi ketik pesan commit-nya di sini gitu loh. Nah, di sini kita bisa langsung ya commit and push ya. Aku nggak tahu sini commit amen buat apa. Aku nggak pernah pakai. Tapi yang jelas kita bisa langsung commit and push. Jadi kita bisa langsung melakukan git commit dan git push secara bersama gitu loh. Kita commit dan push, incoming or outgoing, dia lagi proses, oke, aman, selesai. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa keganggu menggunakan Git base atau GitHub desktop karena harus ada tambahan aplikasi, pakai aja source control yang bawaan dari VS Code.
ya, nggak masalah. Nah, itu tadi ya, git length sama source control yang ada di VS Code. Nah, satu hal lagi di source control, di bagian titik-titik ini ya, menu titik 3 ini, teman-teman bisa melakukan pull, push, clone, check out to branch, kemana gitu ya. Jadi, mirip-mirip lah sama kayak GitHub Desktop. Teman-teman tinggal explore aja dan coba-coba aja. Kan intinya udah tahu kan commit buat apa, pull buat apa, push buat apa, branch buat apa, dan lain sebagainya ya kan. Teman-teman tinggal otak-atik aja, coba-coba pakai source control. Sekaligus, jangan lupa pakai juga source control yang ketika git length-nya dinyalain ya, karena menurutku ini lebih powerful lagi sih source controlnya ya. Di sini kita bisa tambah branch lebih mudah, kemudian kita bisa melakukan switch to another branch lebih mudah, ya tinggal klik kanan juga. Oh sorry, nggak perlu klik kanan, ini tinggal di hover aja, nanti dia muncul beberapa pilihan ya. Bisa fetch, bisa switch to another branch, bisa compare with working tree, bisa melakukan cat pull request juga, ya benar-benar powerful nih kalau pakai git length. Jadi teman-teman explore lebih lanjut lagi aja ya. Yang jelas yang perlu teman-teman kuasai adalah ketika melakukan git clone, git add, git commit, git push, dan git pull ya. Itu yang paling penting banget sih yang teman-teman harus minimal tahu ya. Oke, sekarang kita bakal coba beresin konflik. Kemarin di modified index kan ada perbedaan ya. Jadi aku bakal coba modified index ini, aku merge ke branch main. Pasti bakal jadi error kan seharusnya ya. Jadi branch main aku coba ubah dulu deh. Misalkan codingannya udah banyak gitu ya. Ada hello world lagi. Oke, begini aja deh. Ya, aku bakal coba push lagi ke branch main ya, dengan catatan hello world seperti ini. Kemudian berarti aku tinggal, gimana nih caranya nih? Waduh, aku belum pernah memakai source control yang ada versi git length ya nih. Oh, sorry, di bagian atas ya, source control. Nah, ini source control yang punya VS Code. Ternyata tabnya ketutup. Ini berarti tutup dulu deh, biar nggak bingung. Ini berarti add more hello world to test conflict. Commit and push. Stack alert change commit dan tetapi yes. Oh, ini bisa ya kalau misalnya diatur langsung otomatis git add ya. Tapi jangan sih, lebih baik teman-teman git add satu persatu baru di commit ya. Aku pilih never aja lah ya. Berarti aku harus stack change dulu, di git add dulu baru di commit. Nah, wah ini belum di push ya. Tadi aku cuma pilih ini doang ya. Oke. Session will pull and push. Oke, berarti sign change ini setelah nge-push dia bakal langsung nge-pull ya, atau sebaliknya dia nge-pull dulu baru push, sama aja. Oke, berarti ini udah aman. Kita coba sekarang bikin pull request ya. Kita ke GitHub-nya deh biar gampang ya. Berarti sekarang kita coba ke pull request, kemudian kita bikin new pull request di sini ya. Kita ambil dari branch modified index. Oh sorry, yang sebelah kiri itu branch tujuannya ya, yang sebelah kanan itu branch yang mau kita gabungin. Berarti kita pilih modified index-nya atau branch lainnya yang sebelah kanan. Oke, wah, ini nggak ada ini ya. Nggak ada konflik nih. Ternyata able to merge ya. Kita bikin pull request dulu. Oke. Ini sekalian penjelasan cara membuat pull request ya. Jadi setelah kita tadi pull request, kemudian masuk ke menu pilihan mana yang mau kita gabung ya, branch-nya. Kemudian kita baru masukkan penjelasan lebih lanjut tentang pull request yang mau kita buat gitu ya. Ini aku zoom dikit deh. Nah, di sini ada judul, title. Ya, teman-teman bisa jelasin teman-teman tuh ingin menggabungkan apa gitu loh. Ya, contoh misalkan di sini aku mau bakal coba tes konflik ya. Ya udah tulis aja tes konflik nggak masalah. Kalau misalkan teman-teman nambahin modul baru ya udah bilang aja add new modul, modul barunya apa. Dan biasanya sih kalau misalkan nanti teman-teman udah kerja di dunia industri ya, biasanya nanti ada link tagsnya ya atau kanbannya lah. Nanti teman-teman masukin URL sih biasanya ke sini gitu. Kemudian teman-teman tambah deskripsinya kalau perlu deskripsinya ya. Dan deskripsinya ini bisa dijelasin sejelas-jelas mungkin lah supaya nanti seniornya teman-teman nggak terlalu pusing ngecek codingannya gitu loh. Terus aja deskripsinya secara garis besar teman-teman itu ngapain, dimasukkan ke deskripsi, dan di sini ada bagian preview ya. Jadi bisa setelah ditulis, teman-teman bisa langsung preview hasilnya gimana, ini bisa tambahin bold, hasil previewnya seperti apa ya. Bisa juga nambahin gambar ya, tinggal di copy paste aja. Kalau misalkan gambarnya berupa screenshot dari sniping tools ya. Kemudian kalau udah selesai semuanya, ini aku coba aja ya. Test conflict for tutorial git. Kemudian create pull request ya. Tapi ada pilihan lain. Yang pertama adalah create pull request biasa. Yang kedua adalah bikin pull request, tapi sifatnya masih berupa draft. Atau belum selesai dikerjakan lah. Kalau bisa dibilang, aku baru bikin doang gitu loh. Tapi jangan dicek sekarang atau jangan digabung sekarang. Jadi draft itu belakangnya masih bisa dibilang belum selesai lah. Masih in progress gitu. Oke, jadi aku bakal bikin create pull request biasa aja lah ya. Tinggal create, udah selesai. Nanti GitHub-nya bakal otomatis ngecek semuanya ya. Ini branch aman digabung atau enggak dan lain sebagainya. Tapi kayaknya di sini nggak ada konflik ya. Jadi mungkin aku bakal coba lebih bikin perubahan yang rumit lagi deh. Ini perubahannya apa deh?
Nah, di pull request ini kita juga bisa lihat ya perubahannya apa aja gitu ya. Di bagian file change, kemudian ada review encode space, kemudian review change, dan review-review hal-hal lainnya lah ya. Dan itu biasanya dilakukan sama senior sih. Dan teman-teman boleh coba-coba juga di sini kasih komentar di filenya. Dan seandainya sebuah perubahan udah aman gitu, teman-teman bisa centang aja keywordnya, kemudian centang lagi. Nanti teman-teman bikin review change-nya. Jadi itu biasanya senior seperti itu ya kerjanya ya. Cuma ngecek codingan kita aman atau enggak, baik atau enggak, best practice atau enggak. Nanti kalau sudah full review, dia bakal yang melakukan pull request-nya. Atau bisa dibilang pull request-nya di ACC lah sama senior kita. Dan akhirnya kerjaan kita bisa dianggap selesai. Jadi jangan leha-leha dulu nih kalau udah habis PR. Kasih tahu ke senior kita, Pak, ini saya ada PR, tolong dicek ya. Gitu aja. Mau dicek atau enggak hari ini terserah, pokoknya teman-teman udah melakukan hal tersebut, udah selesai sampai situ. Tapi ya ketika nanti di PR ada feedback, teman-teman harus kerjain. Jadi jangan terlalu leha-leha lah ketika sudah melakukan pull request. Oke, berarti di sini di bagian file change-nya, oh ini ketutup gara-gara pivot ya. Mungkin aku ubah lagi deh biar lebih rumit ya. Biar nanti karena konflik gitu ya. Berarti di sini aku pindah ke branch dulu, ke branch modified index ya. Switch to branch. Oh ya, perbedaannya cuma sedikit sih. Mungkin aku coba ubah jadi begini. Kosongan deh. Kosongan ya. Jadi pasti bakal konflik sih kalau aku bilang ya. Konflik ya? Nggak tahu deh. Kayaknya nggak konflik sih. Kayaknya ya. Kalau misalkan aku ubah hapus kayak gini. Atau aku jangan coba hapus deh. Tapi aku coba tambahin sini header gitu. Karena konflik belum tentu konflik sih. Ya biarin lah acak-acakan begini lah ya. Terus try to get conflict di sini. Ini ditambahin commit and push. Kita coba cek ya. Checking for ability. Masih no conflict juga. Wah, bagaimana nih? Mungkin yang di main yang dihapus deh. Jadi di branch main, ke branch main dulu. Nah, ini dihapus. Misalkan ganti jadi apa ya? Cancel project not ready. Misalkan seperti itulah ya. Kasus contohnya. Commit and push. Nah, dapat nih konfliknya. Konflik ya, konflik nih. Jadi kalau misalkan hal ini terjadi, teman-teman tinggal klik resolve konflik aja. Dan ini mirip-mirip ya, di GitLab nggak jauh beda sih tampilannya ya. Cuma beda tampilan lah ibaratkan ya. Jadi seharusnya aman lah ya. Tinggal klik resolve konflik aja. Nah, di sini bisa dilihat ya konfliknya ya. Mungkin kurang jelas sih ya, karena konfliknya yang satu filenya dihapus sih. Jadi kelihatannya semuanya konflik gitu loh. Nah, tapi bisa dilihat di sini perubahannya ya. Di sini ada modified index dan di sini ada garis. Bisa dibilang garis lah. Aku coba zoom deh, kegedean ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini ya. Ada modified index sama dengan. Jadi bisa dibilang ini yang ada di branch kita sekarang atau perubahan yang ada dari pull request kita ya. Sementara yang di sini adalah kode yang ada di main branch atau yang ada di branch yang mau kita gabungin nih sama merge request kita atau pull request kita ya. Jadi begitu. Nah, di sini yang GitHub tunjukkan adalah ini loh kode kamu dari sini sampai sini itu konflik semua karena yang dari dev itu situasi kodenya hanya ada not ready, tidak ada kode yang mirip seperti ini strukturnya gitu loh, atau bisa dibilang udah berubah lah isi filenya gitu loh. Jadi kita harus pilih mau yang mana nih yang mau kita beresin gitu loh, mana yang mau kita terima, yang kita ubah atau yang dari dev. Kita coba resume dulu deh. Nah di sini teman-teman tinggal ngoding aja, tinggal teman-teman perbaiki aja gitu ya. Ini ada next, ada pref. Ya, ini kalau misalkan konfliknya lebih banyak dari satu ya. Next sama pref itu untuk ngecek konflik sebelum dan selanjutnya gitu ya. Nah, di sini teman-teman tinggal melakukan codingan kecil aja. Jadi teman-teman tinggal pilih mana yang mau teman-teman keep gitu ya. Ini bisa di cut aja atau Ctrl X. Kemudian teman-teman hapus semua, kemudian teman-teman paste. Udah selesai. Jadi bisa dibilang ya teman-teman otak-atik codingannya di GitHub ini, kemudian teman-teman tinggalin kode yang mau teman-teman pakai gitu loh. Nah, nanti habis teman-teman tinggalin kode yang mau dipakai, ya udah, baru nanti tinggal klik mark as resolve gitu loh. Jadi katakanlah aku tinggalin ini ya, ini aku paste semua, udah selesai, tinggal mark as resolve gitu loh. Nanti ketika mark as resolve, nanti akan jadi resolved, dan ini sebelah kiri ada daftar konfliknya ya, jadi bisa dilihat di sini konfliknya ada berapa. Nanti tinggal commit merge aja. Tinggal diklik, tunggu prosesnya sampai selesai, nanti dia otomatis bakal melakukan commit baru di pull request yang kita buat tadi gitu loh. Nah, jadi di sini bisa kelihatan ya. Duh, ini akunnya beda lagi, sensor ya. itu akun original aku ya. Nah, begitu udah nggak ada konflik, baru teman-teman minta tolong lagi ke senior teman-teman, tolong di review lagi kodenya karena sudah tidak ada konflik.
Jadi ketika konflik itu harus hati-hati ya, ketika teman-teman milih kode atau ketika teman-teman edit ulang kodenya di GitHub gitu ya. Pastikan codingan yang dari teman-teman itu nggak hilang gitu loh. Dan codingan yang ada dari dev main, yang konflik tadi, jangan sampai hilang gitu loh. Karena kan konflik itu ketika satu file bersinggungan kan perubahan ya. Jadi jangan sampai perubahan dari teman-teman dari tim kita hilang dan perubahan yang dari kode kita itu masuk. Atau malah lebih parah, dua-duanya hilang. Nah, itu jangan sampai kejadian ya. Jadi teman-teman harus hati-hati sekali ketika melakukan perbaikan konflik. Kalau udah yakin ya udah tinggal merge pull request aja selesai. Dan jangan khawatir seandainya hilang, itu masih bisa di-revert ya. Jadi nggak perlu takut-takut amat lah. Semuanya aman terkendali. Makanya ketika selesai melakukan merge request, ini jangan dihapus dulu branch-nya. Biarin aja dulu ya. Jangan langsung dihapus. Nah, katakanlah udah selesai nih, udah di-approve dan lain sebagainya, dan senior teman-teman pasti akan melakukan merge and pull request. Di sini kita bisa confirm merge ya. Nanti otomatis perubahan yang ada di branch modified index ini akan bergabung ke branch main kita. Kita balik ke kode di bagian branch main ya. Aman ya, ada branch main nih. Dan di sini kita bisa lihat 6 menit yang lalu ya. Jadi ketika melakukan merge request, last update-nya itu ketika kita terakhir kali melakukan commit ya, bukan ketika terakhir kali kita melakukan pull atau merge request tersebut gitu. Nah, di sini bisa dilihat index.php-nya udah berubah lagi ya. Jadi banyak hello world-nya. Ya, jangan lupa di bagian lokal kita juga diupdate. Tinggal buka titik 3, kita pull, beres. Di codingan komputer kita sekarang udah up to date dengan branch main. Jadi begitu cara menyelesaikan konflik. Jadi itu ya teman-teman, kita bahas source control, git length, praktik pull or merge request, dan praktek penyelesaian konflik ya. Mudah-mudahan praktek penyelesaian konfliknya jelas nih. Karena contohnya aku bilang itu terlalu simpel sih. Tapi yang jelas, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ketika melakukan penyelesaian konflik, jangan sampai yang diubah sama teman-teman timnya di kantor itu nggak ke bawah gitu loh kodenya, melainkan kehapus. Jadi harus hati-hati. Intinya itu sih yang perlu diperhatikan ketika menyelesaikan konflik ya. Kita bakal masuk ke bagian kesimpulan dari GitHub Packs di video selanjutnya.